Halo sedulur semua, semoga panjenengan hari ini dalam keadaan sehat, diberi rezeki yang cukup, dan hati yang tenang. Mari kita mulai dengan doa singkat. Semoga apa yang panjenengan dengar hari ini membawa manfaat, membuka wawasan, dan menjadi pengingat agar kita tetap mawas diri, tetap rendah hati, dan tetap dekat dengan kebaikan. Amin. Terima kasih sudah hadir. Duduk yang nyaman, tarik napas pelan, mari kita mulai obrolan penuh makna ini. Sedulur, pernahkah panjenengan merasa ada tahun-tahun tertentu yang energinya berbeda? Seolah ada kekuatan gaib yang mendorong, melindungi, atau justru memberi tanda-tanda? Nah, khusus untuk panjenengan yang lahir di weton Legi, tahun ini membawa perubahan besar. Ada yang menguat, ada yang terbuka, ada yang membuat banyak orang, bahkan lawan panjenengan, takut untuk mengusik. Pertanyaannya, apa saja 8 ramalan itu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap jalan hidup panjenengan? Sedulur, sebelum kita masuk lebih dalam, kalau panjenengan merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Biar panjenengan gak ketinggalan pembahasan lain seputar weton, energi Jawa, dan wejangan leluhur. Tulis juga di komentar, asal kota panjenengan dari mana, dan sertakan doa terbaik untuk diri sendiri atau keluarga. Siapa tahu, dari niat baik panjenengan, doa itu dikabulkan. Weton Legi dikenal memiliki energi lembut tapi dalam. Tenang, tapi kuat. Hatinya halus, tapi nalurinya tajam. Di tahun ini, menurut perhitungan perbintangan Jawa, almanak leluhur, dan hitungan energi hari pasaran, weton Legi mengalami fase kenaikan aura. Ada yang berubah dalam rezeki, hubungan, kekuatan batin, hingga perlindungan gaib. Ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar panjenengan lebih siap, lebih waspada, dan lebih bersyukur. Mari kita bahas 8 ramalan yang membuat banyak orang segan, bahkan takut mengusik panjenengan tahun ini. 1. Aura perlindungan yang menguat. Sedulur, untuk weton Legi, tahun ini seperti ada payung gaib yang menaungi langkah panjenengan. Energi perlindungan ini bukan hal yang bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan dari banyak kejadian kecil yang tampak kebetulan. Misalnya, panjenengan hampir terjebak masalah, tapi tiba-tiba ada orang yang membantu. Atau panjenengan mau mengambil keputusan yang salah, tapi entah kenapa firasat kuat muncul dan panjenengan mengurungkan niat. Kekuatan perlindungan ini membuat banyak orang yang berniat buruk merasa ragu menyerang panjenengan. Mereka merasa ada yang menjaga, ada yang membentengi. Bahkan ada yang mengaku, kalau dekat dengan orang Legi tahun ini, rasanya seperti diawasi. Bukan diawasi oleh manusia, tapi oleh energi besar yang membuat mereka takut berbuat macam-macam. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai ketiban wening, keadaan ketika seseorang diberi ketenangan dan keselamatan oleh alam. Ini bukan berarti panjenengan kebal, tetapi segala hal yang tidak baik akan sulit mengenai panjenengan secara langsung. Karena itu, tahun ini panjenengan mungkin merasa lebih aman, lebih tenang, dan lebih mudah terhindar dari masalah. Bahkan tanpa panjenengan bersuara, orang yang berniat buruk bisa mundur sendiri. Aura perlindungan ini halus, tapi kuat, dan itulah yang membuat banyak orang enggan mengusik panjenengan. 2. Rezeki yang mengalir dari arah tak terduga. Weton Legi selalu punya rezeki yang sifatnya mengalir pelan tapi pasti. Namun tahun ini berbeda, sedulur. Menguatnya energi Legi membuat pintu rezeki terbuka lewat arah yang tidak disangka-sangka. Bisa lewat teman lama, peluang kerja baru, pesanan bisnis yang tiba-tiba meningkat, atau bantuan dari orang yang bahkan tidak panjenengan duga. Rezeki Legi di tahun ini bukan rezeki besar yang datang sekaligus, tetapi rezeki yang stabil dan terus bertambah. Justru inilah bentuk rezeki paling aman, karena tidak membuat panjenengan lengah. Ada Legi yang awalnya hanya iseng jualan online, tiba-tiba banyak pelanggan. Ada yang tidak pernah terpikir pindah kerja, tiba-tiba dapat tawaran lebih baik. Ada yang usahanya biasa saja, mendadak lebih ramai. Yang menarik adalah, rezeki itu datang ketika panjenengan tetap menjaga hati. Legi dikenal sebagai weton yang hatinya bersih, dan rezeki di tahun ini sangat dipengaruhi oleh kebersihan niat. Semakin ikhlas langkah panjenengan, semakin deras rezeki yang datang. Bahkan dalam beberapa hitungan Jawa, Legi tahun ini berada dalam posisi mendem sinar,
kondisi ketika seseorang mendapatkan penerangan dalam urusan penghidupan. Inilah yang membuat banyak orang heran. Kenapa hidupmu kok naik terus, meski kamu nggak banyak cerita atau pamer? Karena rezeki Legi tahun ini memang bergerak diam-diam, tapi pasti. 3. Kemampuan membaca sifat orang meningkat. Sedulur, naluri atau intuisi weton Legi dikenal halus namun akurat. Dan tahun ini, kemampuan itu meningkat tajam. Panjenengan bisa lebih mudah membaca niat seseorang hanya dari cara bicara, intonasi, gerak tubuh, atau cara orang itu memperlakukan panjenengan. Hal-hal yang dulu panjenengan anggap biasa, kini terasa beda. Misalnya, ada teman yang sikapnya berubah sedikit saja, panjenengan bisa langsung menangkap ada yang tidak beres. Ada orang baru mendekat, panjenengan bisa langsung merasa apakah orang ini membawa niat baik atau hanya ingin memanfaatkan. Bahkan tanpa melihat bukti langsung, hati panjenengan sudah memberi tanda. Ati-ati karo wong iki, atau orang ini bisa dipercaya. Naluri Legi tahun ini seperti lampu sorot. Terang, jelas, tidak mudah dibohongi. Kemampuan membaca orang ini membuat panjenengan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Panjenengan tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terjebak dalam drama orang lain, dan tidak mudah dimanfaatkan. Orang-orang yang berniat buruk pun sering merasa tidak nyaman berada dekat panjenengan, karena mereka merasa seolah rahasianya terbaca. Karena itu, banyak yang akan mundur teratur ketika mencoba mengusik panjenengan. Bukan hanya takut, tapi merasa langkahnya terbongkar. 4. Banyak jalan ditutup untuk melindungi panjenengan. Sedulur, tahun ini, weton Legi memasuki fase di mana alam seperti ikut campur dalam urusan hidup panjenengan. Ada jalan-jalan yang tiba-tiba macet, rencana yang batal, atau janji yang mendadak dibatalkan. Kadang panjenengan merasa kecewa, bingung, atau merasa ruginya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kalau panjenengan sabar sedikit dan melihatnya dari sisi lain, sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan. Leluhur Jawa menyebutnya, pintu sing ditutup demi selametmu. Contohnya begini, panjenengan sedang ingin terlibat dalam kerjasama yang kelihatannya menguntungkan. Tapi sebelum tanda tangan, ada saja halangan, dana kurang, partner berubah pikiran, atau masalah teknis muncul. Di balik itu, sebenarnya ada risiko besar yang tidak panjenengan lihat. Alam menutup pintu itu supaya panjenengan tidak terjerumus. Atau ketika panjenengan mau pergi ke suatu tempat, tapi tiba-tiba sakit ringan, kendaraan bermasalah, atau ada urusan mendadak. Setelah itu baru panjenengan tahu, ternyata di tempat tersebut terjadi masalah besar, keributan, atau sesuatu yang membahayakan. Inilah yang disebut sebagai lindungan halus. Bentuk perlindungan yang tidak terlihat, tapi terasa dari rangkaian, kegagalan, kecil yang sebenarnya menyelamatkan panjenengan dari kegagalan besar. Di tahun ini, panjenengan mungkin sering merasa diperlambat. Tapi sebenarnya panjenengan sedang diarahkan. Bukan ditunda, tapi dialihkan ke jalan yang lebih aman. Ketika panjenengan mulai memahami pola ini, hati jadi lebih tenang, pikiran lebih lapang, dan langkah lebih mantap. 5. Karisma menguat, banyak orang segan. Sedulur, weton Legi dikenal sebagai pribadi halus dan sopan. Tapi tahun ini, energi panjenengan berubah menjadi lebih tegas dan berwibawa. Orang lain mungkin tidak melihat perubahan fisik apapun, tapi mereka bisa merasakan perubahan aura. Cara panjenengan berjalan, cara panjenengan memandang, bahkan cara panjenengan bicara terasa lebih mantap. Bukan kasar, bukan keras, tapi mantap. Dan itu membuat orang lain secara alami lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan panjenengan. Di lingkungan pekerjaan, pendapat panjenengan lebih dihargai. Di keluarga, kata-kata panjenengan lebih diperhatikan. Di lingkungan sosial, kehadiran panjenengan sering membawa suasana yang lebih tertata. Yang menarik, karisma ini muncul bukan dari ambisi atau pencitraan, tapi dari ketenangan batin. Panjenengan tidak mudah meledak, tidak gampang terbawa emosi, dan lebih pandai mengendalikan diri. Ketenangan inilah yang memunculkan wibawa. Orang-orang yang berniat buruk biasanya akan merasa ciut ketika berhadapan dengan panjenengan. Mereka merasa seperti ketahuan niatnya, even ketika panjenengan sama sekali tidak bicara apa-apa. Leluhur bilang, wibawa sing ora digoleki,
luwih kuat tinimbang wibawa sing dipaksa. Wibawa yang muncul alami jauh lebih kuat dari wibawa yang dibuat-buat. Dan tahun ini, weton Legi memancarkan wibawa alami itu. 6. Hubungan yang tidak tulus akan runtuh. Tahun ini, sedulur Legi akan mengalami proses penyaringan alami dalam hubungan. Baik itu hubungan pertemanan, hubungan asmara, maupun hubungan keluarga yang selama ini berjalan canggung. Orang-orang yang hanya datang ketika butuh, hanya memanfaatkan kebaikan panjenengan, atau hanya hadir saat senang, perlahan akan menjauh. Bukan karena panjenengan mengusir. Bukan karena panjenengan berubah menjadi lebih dingin. Tapi karena energi Legi di tahun ini tidak lagi cocok dengan orang-orang yang tidak tulus. Secara perlahan, mereka akan merasa risih, tidak nyaman, atau tidak klik lagi. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar tulus justru akan semakin dekat. Tahun ini adalah fase di mana Legi menemukan keluarga sejati, bukan dari darah, tapi dari ketulusan. Contoh sederhana, teman yang dulu sering memanfaatkan panjenengan tiba-tiba jarang memberi kabar. Pasangan yang hanya datang saat butuh perhatian mulai merasa tidak cocok dan menjauh. Rekan kerja yang suka menusuk dari belakang tiba-tiba pindah divisi atau menghindari panjenengan. Semua itu bukan kebetulan. Ini adalah proses alam membersihkan lingkungan sosial panjenengan, agar energi panjenengan tidak tercampur dengan orang yang membawa beban negatif. Leluhur menyebut fase ini sebagai paring seleksi, pemberian berupa kejernihan, agar yang palsu pergi, dan yang tulus tetap tinggal. 7. Energi penyembuhan emosi meningkat. Sedulur, tahun ini, weton Legi memasuki fase pemulihan batin yang sangat kuat. Luka lama yang dulu susah diobati, baik luka karena dikhianati, diremehkan, disakiti pasangan, atau disalahpahami orang terdekat, perlahan akan mereda. Panjenengan mulai melihat masa lalu bukan sebagai beban, tapi sebagai pelajaran. Yang dulu sulit dimaafkan, sekarang terasa lebih ringan. Yang dulu selalu membuat hati panas, kini tidak lagi mengusik pikiran. Yang dulu membuat panjenengan menangis diam-diam, tahun ini mulai sembuh pelan-pelan. Energi penyembuhan ini biasanya muncul lewat momen-momen kecil tapi bermakna. Misal, panjenengan tiba-tiba sadar bahwa seseorang tidak lagi punya pengaruh besar dalam hidup panjenengan. Atau panjenengan mulai menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Merawat diri, menata rumah, berkebun, atau sekadar menikmati waktu sendirian. Ada Legi yang di tahun ini lebih rajin berdoa. Ada yang mulai menulis jurnal untuk merapikan pikiran. Ada yang memilih fokus bekerja agar tidak terjebak kenangan lama. Ada juga yang memilih berdamai dengan diri sendiri dengan cara menenangkan hati, tanpa marah-marah, tanpa balas dendam. Penyembuhan ini juga membuat wajah panjenengan tampak lebih cerah. Auranya lebih bersih. Pikiran lebih lapang. Orang-orang yang lama tidak bertemu panjenengan akan berkata, "Kok kamu sekarang kelihatan lebih tenang ya? Hatimu tambah adem." Itulah tanda bahwa energi penyembuhan Legi sedang bekerja. Proses ini juga menjadi alasan mengapa banyak orang segan mengusik panjenengan. Orang yang hatinya sembuh memancarkan energi tenang yang tegas. Tidak mudah diprovokasi. Tidak mudah dibohongi. Tidak mudah digerakkan oleh drama orang lain. Hati yang kuat membuat panjenengan sulit dijatuhkan. 8. Kekuatan spiritual meningkat dan membuat orang segan. Sedulur, ramalan paling kuat untuk weton Legi tahun ini adalah meningkatnya energi spiritual. Panjenengan mungkin tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang besar, tapi Allah memberikan dorongan halus yang membuat batin panjenengan lebih terbuka. PK terhadap firasat. PK terhadap perubahan suasana. PK terhadap tanda-tanda kecil. Ada kalanya panjenengan sedang duduk santai, lalu tiba-tiba terlintas pikiran. Kayaknya aku harus hati-hati sama orang ini. Dan firasat itu benar. Atau panjenengan berpikir, kayaknya arah hidupku harus diganti. Dan ternyata keputusan itu menyelamatkan panjenengan dari masalah besar. Energi spiritual Legi tahun ini seperti lilin yang cahayanya makin terang. Dan cahaya ini sering membuat orang yang berniat buruk merasa gelisah atau tidak nyaman. Mereka merasa seperti ketahuan, meski panjenengan tidak bicara apa-apa. Ada juga yang mengatakan bahwa Legi tahun ini seperti punya pagar gaib yang membuat orang-orang iri atau berniat jahat sulit mendekat.
Bukan berarti kebal, tapi energi panjenengan memantulkan niat buruk itu kembali kepada pelakunya. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai sumunar, masa ketika seseorang memancarkan cahaya batin karena hatinya bersih, pikirannya jernih, dan langkahnya selaras dengan kebaikan. Selain itu, panjenengan akan lebih mudah mendapatkan pertolongan tak terduga. Masalah rumit tiba-tiba punya jalan keluar. Beban berat terasa lebih ringan. Petunjuk datang pada waktu yang tepat. Itulah mengapa banyak orang takut mengusik legi tahun ini. Bukan karena panjenengan menyerang, tapi karena energi panjenengan terlalu terang untuk niat-niat gelap. Spiritualitas yang meningkat ini menjadikan legi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sulit digoyahkan oleh keadaan. Sedulur, tahun ini, weton legi berada dalam fase kuat yang membawa banyak perubahan besar. Mulai dari perlindungan, rezeki, intuisi, hubungan, karisma, hingga spiritualitas. Ringkasnya, panjenengan dilindungi, rezeki terbuka, naluri menguat, jalan-jalan berbahaya ditutup, harisma makin terlihat, orang palsu tersingkir, luka lama sembuh, energi batin meningkat. Gunakan tahun ini untuk melangkah dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bijaksana. Ingat, kekuatan besar butuh hati yang besar juga. Tetap rendah hati, tetap berdoa, dan tetap berjalan dengan kebaikan. Terima kasih sedulur sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan membuka wawasan baru untuk panjenengan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar panjenengan tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tulis di komentar doa terbaik panjenengan hari ini. Semoga dikabulkan dalam waktu dekat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga panjenengan dilimpahi kedamaian lahir batin.